di sini saya akan menjelaskan yang pertama, vertibulum atau serambi. Rongga yang berada di antara labia mayora memiliki muara introitus, vagina atau liang senggama, uretra, kelenjar Bartolini, kelenjar skena, mengeluarkan sekret berupa mukus pada saat koitus sebagai pelumas. Perineum atau kerampang terletak di antara pulpa dan anus, panjang kurang lebih 4 cm. Kemudian fase iskemik, sehingga penurunan estrogen dengan progesteron yang cepat akibat penyusutan corpus luteum. Pembuluh darah menjadi spasme, suplai darah ke endometrium fungsional berhenti sehingga terjadi nekrosis. Lapisan fungsional terpisah dari lapisan basal, kemudian melurus disertai sehingga perdarahan menstruasi dimulai. Kemudian yang selanjutnya itu fase sekresi, langsung sejak ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi berikutnya. Pada fase ini endometrium lebih edematosa, vaskular, dan fungsional. Pada aktif fase sekresi, endometrium mencapai ketebalan maksimal yang kaya akan pembuluh darah dan kelenjar yang sesuai untuk melindungi dan memberi nutrisi pada ovum yang dibuahi. Ovum yang dibuahi kemudian berimplantasi atau nidasi sekitar 7-10 hari setelah ovulasi. Apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi corpus luteum yang menghasilkan estrogen dan sebagai besar progesteron menyusut. Kalau terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan dipertahankan sampai kehamilan bulan keempat. Kemudian fungsional diganti oleh plasenta. Kemudian oviduct tuba fallopian. Terdapat 2 saluran telur kiri dan kanan. Panjang kiri kira-kira 12 cm, diameter 3 sampai diameter 38 mm, merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Nah, dikelilingi otot polos sejajar dan melingkar untuk menimbulkan gerakan ovum menuju uterus. Peristiwa pembuahan atau fertilisasi terjadi di tempat ini. Nah, pembagian tuba fallopian, vas infundibulum, merupakan bagian pangkal tuba yang mempunyai umbai yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masuk dari ovarium ke uterus pada peristiwa oval. Kemudian vas ampulasi, tempat terjadinya pertemuan antar ovum dan sperma. Var isthmus, bagian medial tuba yang sempit seluruhnya. Vas interstitialis, bagian yang tepat di dinding ureterus. Kemudian menstruasi adalah perdarahan periodik pada ureterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Lamanya menstruasi rata-rata 5-5 hari, rentang 3-6 hari dengan jumlah darah rata-rata 50 ml, rentang 20-80 ml. Siklus menstruasi merupakan rangkaian peristiwa yang secara kompleks saling mempengaruhi dan terjadi secara simultan, dan endometrium, kelenjar hipotalamus dan hipotalamus dan hipofisis serta di ovarium. Uretus disebut juga rahim, organ yang tebal berotot terbentuk buah pir, panjangnya kurang lebih 7-5 cm. Pada nullipara 5 cm, lebar sampai 2-5 cm, berat 50 gram. Uretus terdiri dari fundus uretus atau dasar rahim, corpus uteri, rongga rahim, cervix uteri, ujung cervix yang menuju puncak vagina disebut forsio. Terdiri dari 3 lapis, yaitu frementrium, lapisan luar yang tersusun oleh jaringan ikat, limentum yang menguatkan uterus, myometrium, lapisan tengah yang mengandung otot-otot untuk kontraksi dinding rahim. Nah, endometrium yaitu epitel, kelenjar jaringan dan pembuluh darah, lapisan dalam yang mempunyai arti penting dalam siklus haid, mengalami penebalan saat pada kehamilan yang mengandung nutrisi untuk persiapan perkembangan janin. Nah, fungsi uterus yaitu mempertahankan ovum yang telah dibuahi pada masa perkembangannya. Nah, dapat kita lihat klasifikasi siklus menstruasi normal.
Vagina berbentuk seperti tabung dengan dinding luar, dilapisi membran epitel berlipat-lipat atau rugai pada bagian dalam yang menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan untuk mempermudah kopulasi. Dialiri banyak pembuluh darah yang serabut saraf panjang dari vestibulum sampai uterus 7,5 cm. Pada bagian dalam terdapat otot polos yang berkontraksi ketika terlangsangnya. Vagina mengandung glukogen yang menghasilkan asam susu pada vagina, sehingga pH vagina dipertahankan pada kondisi asam atau 3,5 sampai 4,5. Hymen, selaput darah, lapisan tipis yang menutupi sebagai besar yang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi pada mengalir keluar. Bentuknya terdiri dari 4 tipe, yaitu crobiformis atau ringkih, yang kedua simulanaris, yang ketiga septalaris, yang keempat imperforata. Justru tidak mempunyai periferi sehingga darah haid tidak pernah keluar dari pengumpulan mulai di vagina, rahim sampai saluran telur dipecahkan atau dirobek sehingga darah haid keluar. Selanjutnya, siklus endometrium terdiri dari 4 fase. Pertama, fase menstruasi. Pada fase ini lapisan fungsional atau spongiosa dan kompakta meluruh karena vasokonstriksi periodik lapisan atas endometrium, sedangkan lapisan stratum basale dipertahankan. Fase ini berlangsung sekitar 5 hari dari awal menstruasi. Fase proliferasi merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sekitar 5 hari dari awal menstruasi. Fase proliferasi merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sekitar hari kelima hingga ovulasi. Permukaan endometrium secara lengkap kembali normal sekitar 4 hari atau menjelang perdarahan menstruasi berhenti. Sejak itu penebalan terjadi 8-10 kali lipat pada berakhirnya sampai ovulasi. Fase proliferasi dipengaruhi oleh stimulasi estrogen yang berasal dari folikel ovarium atau folikel degrowth. Nah, selanjutnya yaitu ovarium. Berjumlah sepasang berfungsi sebagai tempat memproduksi ovum dan perkembangan sel terus menghasilkan hormon kelamin merupakan estrogen dan progesteron yang mempengaruhi perkembangan sekunder wanita. Di dalam ovarium terdapat jaringan bulbus dan jaringan tubulus yang menghasilkan telur atau ovum beratnya 5-6 gram. Di dalam ovarium juga terdapat bakal terum atau ogonium yang sudah jenun pada saat bayi wanita dilahirkan. Jumlah antara 100.000 sampai 450.000. Terdapat banyak folikel atau kantung kecil yang terdinding epitel dan berisi ovum. Folikel menghasilkan hormon estrogen, sedangkan hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu folikel yang telah pecah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa siklus ovarium atau indung telur. Nah, yang selanjutnya itu ovum. Ovum merupakan sel utama pada wanita yang menentukan reproduksi. Ovum dibentuk di ovarium. Pada manusia ovum berukuran garis tengah 1,55 mili. Ovum dianggap subur selama 24 jam setelah ovulasi. Selama hidupnya seorang wanita yang hanya dapat menghasilkan 400 sel ovum. Struktur ovum yaitu oosit, sekunder, korona, kardiata, zona falloida. Inti nukleus sel ovum manusia menghasilkan genom fertilizen.